Video kali ini kita akan buat 3 kreasi dari jagung. Jadi jagung ini sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Nah, bagaimana kreasinya? Apa saja bahan yang kita gunakan untuk kreasi jagung untuk menu buka puasa ini? Simak video ini sampai selesai ya. 2 kreasi jagung di video pertama dan di video kedua kita akan menggunakan jagung yang direbus. Nah, tipsnya kita akan gunakan 2 buah jagung ini, satu di video kreasi pertama, satu di video kreasi kedua. Tapi saya akan rebus berbarengan. Jagung ini supaya nanti kita mudah pipilnya. Jadi kita potong dulu. Nih ya, ini 1 buah jagung kita potong bagi 2. Nah, ini jagung yang sudah saya potong 2. Sekarang kita buang isi di bagian tengah ini. Ini di bagian tengahnya kita buang dengan cara diputar aja seperti ini. Nah, ini setelah kita buang semua isi di dalamnya, nanti baru kita belah jagungnya. Nah, jadi bagian tengah ini kita buang semua, boleh di awal tadi langsung kita buang, atau pada saat sudah dibelah ini kita buang juga bisa ya. Nah, intinya ini kita belah 2 jagungnya dan bagian tengah ini kita buang. Ini nanti pada saat kita pipil lebih gampang ya. Jadi tekstur dari jagungnya kita dapat secara utuh karena kita proses pipilnya lebih mudah. Nah, sekarang yang kedua jagung ini akan saya belah menjadi 2 seperti ini dan saya buang bagian tengahnya, terus saya rebus sampai matang. 2 buah jagung yang sudah saya rebus sampai dengan matang ini sekarang saya akan pipil. Jadi kita pipilnya dari pinggiran yang kita belah tadi. Nah, ini sangat mudah untuk kita pipil dan memanjang gitu ya. Jadi dapat tekstur utuh dari jagungnya. Nah, ini fungsi kita belah dan kita buang tengahnya supaya lebih lunak pada saat kita proses memipil jagung. Ini kita ulangi prosesnya sampai semua jagung yang kita menggunakan di video kali ini selesai kita pipil semuanya. Kreasi pertama dari jagung ini saya akan buat salad jagung wortel. Jadi ini 1 buah jagung yang sudah saya rebus dan saya pipil seperti penjelasan di video sebelum ini gitu ya. Jadi ini saya ambil sekitar 5 genggam saya gitu ya. Jadi saya gunakan 5 genggam dari sebuah jagung tadi. Berikutnya 1 buah wortel yang sudah saya piler. Nah, cara pilernya seperti yang ada di video berikut ini. 1 buah wortel yang sudah saya cuci bersih dan kupas, sekarang saya akan piler. Nah, ini kita piler tipis-tipis dan ukurannya sedikit lebih kecil gitu ya, jadi jangan terlalu lebar. Nah, piler ini semakin tipis dan semakin kecil itu pada saat kita makan jadi semakin lebih enak. Ya teman-teman, saya menggunakan piler dari Lock and Lock. Jadi teman-teman bisa lihat review produk Lock and Lock ini di link yang ada di atas ini. Bumbu yang kita butuhkan untuk membuat salad jagung wortel ini, yang pertama ada cabai merah besar 2 yang sudah saya iris tipis-tipis. Berikutnya ada jeruk nipis 1/4, lada putih atau merica secukupnya ya. Jadi selain ini ada juga madu, minyak zaitun untuk kita jadikan bumbu dari salad jagung wortelnya. Cara membuatnya, yang pertama kita siapkan dulu mangkok. Nah, di mangkok ini saya tambahkan 2 sendok makan minyak zaitun. Berikutnya saya akan tambahkan juga 2 sendok makan madu. Jadi madu ini sesuai selera, kalau teman-teman mau lebih manis boleh ditambahkan lebih banyak. Nah, karena saya nggak terlalu suka dengan manis gitu ya, jadi saya menggunakan 2 sendok makan madu. Lalu berikutnya kita tambahkan perasan jeruk nipis. Jadi kita peras ke dalam minyak zaitun dan madu yang tadi sudah kita masukkan ke dalam mangkok. Setelah jeruk nipis kita tambahkan merica atau lada putih. Ini saya menggunakan yang bubuk, boleh juga yang diulek sendiri. Nah, sekarang kita campur bahan-bahan ini sampai tercampur rata semuanya.
Semua bumbu-bumbunya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan aduk ya dengan bahan yang lainnya. Ini saya masukkan jagung yang sudah dipipil tadi ke dalam piring, dan saya tuang juga wortel ya ke dalam piring supaya lebih mudah untuk kita aduk semuanya. Boleh juga di dalam mangkok. Nah, berikutnya kita tuang minyak zaitun, madu, dan bumbu lainnya tadi yang sudah kita aduk sebelumnya. Nah, sekarang kita campur dengan jagung dan wortel. Nih kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata semuanya, bumbu-bumbunya diresap oleh wortel dan jagungnya. Nah, kalau nanti sudah tercampur rata, boleh kita pindahkan ke wadah yang lebih kecil untuk lebih enak dinikmati ya, karena ini kan wadahnya terlalu besar. Jadi kita pindahkan ke wadah yang lain. Salad jagung wortelnya sudah saya pindahkan ke wadah yang lain yang lebih kecil. Sekarang saya tambahkan topping cabai merah besar tadi yang diiris tipis-tipis di atasnya. Nah, ini semuanya ya saya masukkan ke dalam salad ini. Berikutnya saya akan tambahkan toppingnya wijen juga. Nah, ini saya tabur wijen supaya lebih gurih. Jadi ini nanti ada perpaduan rasa gurih manis dari jagung, terus krenyes-krenyes dari wortel, dan pedas dari cabai, serta ada manis-manis juga dari madu, terus ada pedas-pedasnya juga dari lada gitu ya. Jadi ini salad yang sangat enak untuk kita jadikan menu berbuka puasa. Masih ada 2 kreasi lagi dari jagung, simak video ini sampai selesai ya. 7 alasan kenapa teman-teman harus memiliki buku ini. Resep yang ada di dalam buku ini semuanya simple, sederhana. Semua bahan baku yang ada di dalam buku ini mudah kita jumpai di pasar tradisional. Buku ini saya kategorikan berdasarkan bahan bakunya ya, berdasarkan pengalaman saya sendiri juga. Di dalam sini pun nanti di setiap resepnya ada video untuk kita lihat proses memasak. 99 ini saya ambil dari Asmaul Husna. Terus plusnya, kenapa ada plus? Plusnya ini lebih dari 99 resep. Semua yang ada di dalam sini ini adalah berdasarkan pengalaman hidup sehat saya dengan real food lebih dari 6 tahun. Buku ini harganya lebih murah dari biaya check up ke dokter ya. Kreasi kedua dari jagung ini kita akan buat jus jagung untuk buka puasa. Nah, bahan yang kita gunakan untuk membuat jus jagung ini yang pertama jagung yang sudah direbus dan dipipil. Jadi ini yang udah dipipil ya, 5 genggam saya. Nah, berikutnya kacang almond panggang 5 butir, kacang mete panggang 5 butir, dan chia seed secukupnya. Untuk manisnya bisa pakai madu ataupun bisa juga pakai kurma. Saya akan pakai madu sekitar 1 sendok makan. Cara membuatnya, kita akan blender jagung. Nih jagungnya sudah saya masukkan ke dalam blender, terus kacang almond, kacang mete. 3 bahan ini kita akan blender dengan air 150 ml sampai benar-benar halus. Jagung, kacang almond, dan metenya sudah kita blender. Nih sekarang karena kita temanya tadi jus jagung, jadi kita akan saring ya. Saya sudah siapkan saringan. Nah, sekarang kita akan saring ke dalam gelas. Nah, karena ini ampasnya banyak ya, jadi kita harus sambil ditekan-tekan juga supaya tersaring. Jus jagungnya sudah saya saring. Sekarang saya mau tambahkan 1 sendok makan madu, karena nanti di sini kita akan tambahkan es batu juga. Ini supaya manis. Ini 1 sendok makan aja udah cukup. Jusnya ini sangat kental. Kita harus tambahkan es batu supaya semakin segar dan lebih cair gitu. Berikutnya kita akan tambahkan chia seed. Nah, ini saya tambahkan chia seed. Kita aduk-aduk juga. Kita aduk rata ya, chia seed, madu, dan jus jagungnya.
Saya udah siapkan es batu dan saya sudah masukkan ke dalam gelas. Sekarang kita akan masukkan jus jagungnya ke dalam gelas ini. Nah, ini masih ada space dari gelasnya. Kalau mau ditambah es masih bisa ya. Jadi kita bisa tambah 2 balok es lagi ke dalam gelas ini. Kalau teman-teman tidak mau menambah lagi juga boleh, udah cukup. Jus jagung untuk buka puasanya udah selesai kita buat. Ini sudah bisa dinikmati. Rasanya sangat segar ya pastinya karena ada esnya. Ditambah lagi ada gurihnya juga dari 2 kacang tadi. Dan manis jagung dan serta manis dari kurma juga. Nah, ini sangat enak untuk kita jadikan minuman untuk berbuka puasa. Masih ada satu kreasi jagung lagi, simak video ini sampai selesai ya. Kreasi ketiga dari jagung ini, saya akan buat kue, nama kuenya perahu jagung. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video ini sampai selesai ya. Nah, karena tadi judulnya perahu jagung, jadi kita buat perahunya itu dari kulit jagung ini. Nah, sekarang kita akan ambil kulit jagung. Nah, supaya kulit jagungnya nggak rusak, kita potong dulu di bawah sini. Sekarang kita kupas kulit jagungnya pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita kumpulin dulu, nanti yang paling bagus kita ambil. Jadi kita cari di kulit jagungnya dari awal ini. Ini pastikan ini terpotong ya supaya lebih mudah pada saat kita tarik kulit jagungnya. Nah, kita butuh yang bagus seperti ini. Nah, ini kita ulangi prosesnya sampai dapat beberapa perahu dari jagungnya. Nah, ini kulit jagungnya udah saya kupas semuanya ya, udah jadi bentuk seperti ini. Sekarang kita bersihkan dari rambut jagungnya dan kita cuci jagung sampai bersih. Ini jagung yang udah saya cuci ya. Sekarang kita akan parut menggunakan parutan ini. Kita parut supaya dapat tekstur yang halus ya. Jadi ini diparut sampai semua sisi dari jagungnya habis. Satu buah jagung yang sudah saya parut tadi dapatnya segini gitu ya. Ini bahan pertamanya jagung. Sebagai perekatnya kita butuh singkong. Jadi saya ambil singkong ini sejempol saya segini ya. Sekarang kita akan parut juga menggunakan parutan lebih kecil. Nah, ini kita parut singkongnya supaya teksturnya lebih kecil. Jadi kita parutnya seperti ini ya, supaya hasilnya lebih kecil. Ini saya menggunakan parutan keju. Ini kita ulangi parutannya sampai semua singkongnya habis. Ini singkong yang udah saya parut. Sekarang kita akan campur singkong dan jagungnya. Ini kita masukkan sedikit demi sedikit singkongnya, terus kita aduk. Nah, ini masih kurang ya, kita tambah lagi. Singkong dan jagungnya dua-duanya nggak diperas, jadi masih seperti yang udah kita parut gitu, masih ada tekstur airnya juga. Nah, ini kita habiskan aja singkongnya semuanya. Jadi singkong di sini berfungsi untuk merekat jagung. Aslinya kue ini pakai tepung, jadi saya ganti tepung menggunakan singkong sebagai perekat jagungnya. Ini kita aduk-aduk terus sampai merata semua jagung dan singkongnya. Selain olahan jagung seperti ini, teman-teman bisa lihat juga olahan jagung yang pernah saya buat di channel YouTube Real Food Corner ini. Linknya ada di atas ini ya, jadi bisa dilihat juga kreasi lainnya dari jagung. Nah, saya sudah siapkan perahunya dari kulit jagung tadi. Saya potong-potong ujungnya, terus saya buat 2 lapisan. Jadi satu lapisan di bagian bawah lebih lebar daripada lapisan atasnya. Nah, sekarang kita akan masukkan
jagung dan singkong yang tadi yang sudah kita campur rata. Jadi ini kita masukkan aja di daun ini. Nah, kita bagi 5. Karena ini jagung yang saya gunakan ukuran sedang ya, jadi nggak terlalu banyak dapat jagungnya gitu. Untuk jumlah jagung di masing-masing perahunya disesuaikan sama lebar dari kulit jagungnya. Jadi kalau lebar kulit jagungnya kita pakai banyak itu. Ini saya pakainya 2 lapis. Kalau misalnya nanti sobek ataupun terbelah di bagian bawahnya ataupun bagian atasnya, masih ada penyangga di bagian bawahnya, makanya kita taruhnya 2 lapis. Kita udah dapat 5 jagung perahunya atau perahu jagung. Sekarang kita akan tambahkan topping di atasnya kurma. Saya pakai Tunisia tangkai. Tunisia tangkai ini teksturnya lebih keras ya, jadi saya sengaja pakai ini. Kalau misalnya kita pakai sukari takutnya terlalu lembek nanti jadinya, makanya saya pakai yang Tunisia. Jadi ini kita potong-potong, kita tambahkan di atas adonan jagung dan singkongnya. Untuk jumlahnya disesuaikan aja, karena supaya tampilannya lebih bagus saya taruhnya ganjil 3-3 ya. Satu perahu kita taruhnya 3 potongan kurma Tunisia. Jagung perahunya semuanya sudah saya kasih kurma di atasnya. Sekarang kita akan masukkan ke dalam kukusan. Ini jagung perahunya udah masuk ke dalam kukusan. Sekarang kita akan kukus sampai matang. Ini jagung perahu yang sudah saya kukus sekitar 15 menit. Jadi sudah matang, sudah bisa kita angkat ke wadah yang lain. Nah, ini udah jadi jagung perahunya atau perahu jagung ya. Nah, jadi ini sudah bisa kita nikmati sebagai menu buka puasa. Ini sudah tinggi karbohidrat, jadi sangat mengenyangkan untuk kita jadikan menu berbuka puasa. Dan sudah ada kurmanya juga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Dari 3 kreasi ini kita bisa jadikan menu berbuka puasa yang sehat dan nikmat pastinya. Jangan lupa like, komen, dan share kepada seluruh pejuang sehat yang lainnya supaya yang hidup sehat ini semakin banyak dan ibadahnya semakin nikmat insya Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.